Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Rini Piskasari dari SMP Negeri 2 Bengkulu Utara. Kali ini kita bertemu di awal semester. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin mengucapkan selamat dulu kepada kalian yang sudah naik ke kelas 9. Di pertemuan awal ini, kita akan membahas materi tentang sistem reproduksi pada manusia, subtema tentang pembelahan sel. Belum mempelajari sistem reproduksi, coba kamu pahami dulu materi tentang pembelahan sel ini. Sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa pada awalnya manusia berasal dari satu sel. Sel tersebut kemudian mengalami pembelahan, sehingga jumlah sel manusia pada saat dewasa sekitar 200 triliun. Nah, dapat kamu menyebutkan satu alasan mengapa sel membelah? Pembelahan sel itu sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Setidaknya ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan. Yang pertama yaitu untuk pertumbuhan. Masih ingatkah kamu bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan? Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-sel bertambah banyak. Semakin banyak sel yang ada dalam tubuh suatu makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Tujuan pembelahan sel yang kedua adalah untuk perbaikan tubuh yang rusak. Jika tangan kita terluka, maka luka tersebut akan menutup dan mengering dengan sendirinya. Hal itu terjadi karena sel-sel yang berada di dekat daerah yang luka mengalami regenerasi sel. Tujuan pembelahan sel yang ketiga adalah untuk reproduksi. Reproduksi juga merupakan salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Untuk dapat mempertahankan jenisnya, maka makhluk hidup harus bereproduksi. Pada video ini, kita fokuskan untuk membahas jenis pembelahan pada makhluk hidup yang multiseluler atau makhluk hidup yang terdiri dari banyak sel. Misalnya manusia. Pembelahan sel manusia terdiri dari 2 jenis, yaitu mitosis dan meiosis. Sebelum mempelajari apa itu mitosis dan meiosis, kita perlu mengenal terlebih dahulu bagian-bagian sel yang berperan dalam proses pembelahan. Ini adalah gambar satu sel. Setiap sel memiliki inti sel atau nukleus. Inti sel ditutupi oleh membran tipis yang disebut dengan membran inti. Di dalam inti sel terdapat benang-benang yang membawa sifat yang diberi nama kromatin. Di dalamnya terdapat gen yang menentukan sifat individu yang berasal dari orang tuanya. Selain itu, di sekitar inti sel terdapat organel sel yang bernama sentrosom. Sentrosom inilah yang membantu proses pembelahan sel. Kita mulai dari proses pembelahan secara mitosis. Tempat terjadinya pembelahan ini ada di sel tubuh atau disebut juga dengan sel somatik. Tujuan utamanya untuk pertumbuhan dan perbaikan atau regenerasi sel tubuh yang rusak. Sifat sel anak pada pembelahan mitosis adalah identik, artinya sifat sang anak sama dengan sel induk. Mengapa demikian? Karena setelah pembelahan mitosis tidak mengubah jumlah kromosom sang anaknya. Biasanya, kromosom tubuh manusia dilambangkan dengan 2N, dibaca diploid. Dengan total jumlah kromosom manusia adalah 46 buah atau 23 pasang. Pada pembelahan mitosis terdiri dari 4 tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase, disingkat PMAT. Masing-masing memiliki ciri tersendiri. Profase. Pada tahap ini, benang-benang kromatin akan menebal dan memendek membentuk kromosom, dan akhirnya akan mengganda membentuk kromatin. Membran inti akan menghilang, sentrosom akan membelah menjadi 2 sentriol dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Di tengah kedua sentriol akan ada benang halus yang bernama benang spindle. Tahap metafase. Pada tahap ini, kromatid yang telah terbentuk di tahap profase akan berjajar lurus di bidang pembelahan atau disebut juga dengan bidang ekuator. Tahap anafase. Tahap anafase ditandai dengan terjadinya pembelahan kromatid. Masing-masingnya akan bergerak menuju kutub mendekati sentriol. Tahap telofase.
pada tahap akhir ini ditandai dengan adanya proses sitokinesis atau pembelahan plasma sel. Yang tadinya satu sel, akhirnya membelah menjadi 2 sel. Telopase juga memiliki ciri yang berkebalikan dengan profase. Kalau di profase, benang kromatid menebal jadi kromosom. Kalau di telopase, dibalik ya, kromosom akan kembali lagi menjadi benang kromatid. Selain itu, membran inti yang tadinya hilang sekarang mulai terbentuk lagi, dan sentriol yang tadinya ada 2 sekarang kembali menjadi 1 sentrosom. Jadi antara profase dan telopase saling berkebalikan kan? Satu jenis pembelahan lagi yaitu meiosis. Pembelahan ini terjadi pada sel kelamin atau sel gamet. Tujuan utamanya untuk reduksi kromosom atau pengurangan jumlah kromosom agar kromosom pada generasi berikutnya selalu tetap. Karena terjadi pengurangan kromosom, maka sifat sel anak tidak sama dengan sel induknya, atau jumlah kromosom sel anak setengah dari kromosom induknya. Kalau kromosom sel induk 2N atau diploid, maka kromosom anak adalah N, dibaca haploid, karena setengah dari 2N. Masih ingat kan total jumlah kromosom manusia? Ya, tepat sekali, ada 46 buah. Jadi untuk sel anak pada pembelahan meiosis hanya setengahnya saja, yaitu 23 buah. Tahapan yang terjadi pada proses meiosis hampir mirip seperti tahapan pada pembelahan mitosis. Hanya saja di proses meiosis terbagi menjadi 2, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Dan meiosis 2 terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Atau untuk mempermudah, maka dari PMAT1 dilanjutkan ke PMAT2. Masing-masing tahapan memiliki ciri khas yang sama seperti mitosis. Perbedaannya adalah pada profase 1. Setelah benang kromatid menebal menjadi kromosom, maka akan terbentuk tetrat atau kromatid bersaudara. Maksudnya kromatidnya ganda, tidak seperti pada mitosis ya. Dengan kromatid yang berdekatan akan menempel sehingga terjadilah peristiwa pindah silang. Pindah silang ini dapat membuat gen saling bertukar. Inilah perbedaan utama meiosis dengan mitosis. Jadi jika digambarkan, ada perbedaan warna pada lengan kromatidnya. Untuk ciri yang lain sama saja dengan mitosis. Pada metafase 1, tetrat akan berjajar di bidang ekuator. Anafase 1, tetrat akan berpisah dan bergerak ke masing-masing kutubnya. Telofase 1 terjadi sitokinesis atau pembelahan plasma menjadi 2 sel anak. Kemudian dilanjutkan ke tahap meiosis 2. Pada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Cirinya mirip seperti saat mitosis dan akhirnya akan dihasilkan 4 sel anak. Untuk mempermudah membedakan mitosis dan meiosis, perhatikan tabel berikut. Mitosis tempat sel tubuh atau somatik, sedangkan meiosis tempatnya di sel kelamin atau sel gamet. Tujuan mitosis untuk pertumbuhan dan perbaikan atau regenerasi. Meiosis adalah untuk reproduksi kromosom. Sifat sel anak untuk mitosis sama dengan induk, sedangkan meiosis tidak sama dengan induk. Kromosom sel anak untuk mitosis adalah 2N atau diploid, sedangkan meiosis N atau haploid. Jumlah sel anak pada mitosis adalah 2 dan untuk meiosis adalah 4. Tahapan untuk mitosis hanya 1 kali yaitu PMAT, sedangkan meiosis 2 kali yaitu PMAT1 dilanjut PMAT2. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.